Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 kelas D mata kuliah seminar SDM. Saya Delin Santika selaku perwakilan kelompok 5 yang akan mempresentasikan proposal saya. Adapun anggota komentator yang pertama itu ada Sabdinatul Munawwarah, yang kedua Muhammad Fadil Aprilio Bestari, yang ketiga Nur Laila Al-Adawiyah, dan yang keempat ada Umar Khalid Burhanuddin. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian presentasi. Baik, adapun judul dari penelitian saya ini yaitu pengaruh keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal terhadap indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Oke, slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan secara umum penelitian saya beserta dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan yang cerah. Di perguruan tinggi, selain akademik, pengembangan keterampilan non-akademik melalui organisasi mahasiswa menjadi hal penting. Keaktifan dalam organisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal dapat memengaruhi indeks prestasi kumulatif atau IPK. Namun, kurangnya komunikasi interpersonal dan keseimbangan antara organisasi dan akademik sering menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap IPK. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa kurangnya komunikasi interpersonal dan kendala membagi waktu organisasi dapat memengaruhi prestasi akademik mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, maka disimpulkan terdapat sejumlah faktor yang bisa memberikan pengaruh indeks prestasi akademik mahasiswa, yakni faktor lingkungan seperti lingkungan kampus yang terdapat organisasi maupun komunikasi interpersonal. Menurut wawancara yang saya lakukan dengan salah satu ketua himpunan manajemen, mengungkapkan masalah yang sering terjadi pada mahasiswa yang aktif dalam organisasi adalah tanggung jawab yang besar dapat mengganggu konsentrasi belajar sehingga mereka lebih condong berpikir ke kegiatan organisasinya dibandingkan perkuliahannya. Kurang pandainya membagi waktu dengan baik antara organisasi dan kuliah, menurunnya prestasi belajar serta berkurangnya materi. Dan hasil observasi awal pada mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar ditemukan kurangnya komunikasi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa yang menyebabkan kurang aktifnya mahasiswa dalam perkuliahan. Proses penyampaian materi yang masih didominasi oleh ceramah yang dimana mahasiswa hanya mencatat hal yang tidak diketahui dan tidak menanyakan pada dosen kembali pada saat penyampaian materi berlangsung. Baik, kita masuk ke bagian rumusan masalahnya. Baik, adapun rumusan masalah pada penelitian saya yang ini yang pertama itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Yang kedua yaitu apakah keterampilan komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan yang ketiga itu bagaimana hubungan antara keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi indeks prestasi kumulatif
mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Baik, slide selanjutnya. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh keterampilan komunikasi interpersonal terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan yang ketiga, untuk mengkaji hubungan antara keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Baik, slide selanjutnya. Adapun kajian teori dalam penelitian saya ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu keaktifan berorganisasi. Keaktifan berorganisasi itu sendiri merupakan sebuah keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kampus, baik itu formal maupun informal. Menurut Kemendikbud RI nomor 155 U tahun 1998, organisasi mahasiswa di perguruan tinggi merupakan wadah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat mahasiswa serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri. Dengan berprestasi dengan aktif dalam organisasi, mahasiswa tidak hanya mengasih keterampilan sosial dan kepemimpinan, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang kajian teori yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi itu sendiri merupakan merujuk pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Untuk menurut De Vito sendiri pada tahun 2019, komunikasi interpersonal merupakan suatu yang melibatkan kemampuan seseorang untuk mengirim dan menerima pesan dengan cara yang efektif, baik melalui kata-kata, tindakan, atau ekspresi non-verbal. Dan untuk poin ketiga itu indeks prestasi kumulatif atau biasa disebut dengan IPK, yang dimana IPK itu sendiri merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja akademik mahasiswa selama masa studi di perguruan tinggi. Menurut Senjaya et al. Pada tahun 2022 menjelaskan bahwa lingkungan akademik yang mendukung termasuk fasilitas yang memadai dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat berperan penting dalam meningkatkan IPK mahasiswa. Lingkungan yang positif dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam berprestasi dalam kegiatan akademik. Baik, slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual penelitian saya ini yaitu menampilkan dua hubungan antara variabel bebas, yaitu keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal, dengan variabel terikat atau biasa disebut dengan dependen, yaitu indeks prestasi kumulatif. Hubungan ini dijelaskan melalui teori dan hasil penelitian sebelumnya. Untuk kerangka konseptual saya sendiri, desainnya bisa dilihat pada file yang saya kirim di grup. Baik,
Slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian saya sendiri terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis pertama terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara keterampilan komunikasi interpersonal terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar. Baik, slide selanjutnya. Baik, adapun metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian saya ini, yang pertama saya menggunakan jenis dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif itu sendiri merupakan pendekatan penelitian yang menekankan kepada fenomena objektif serta dikaji dengan cara kuantitatif untuk memaksimalkan desain penelitian menggunakan angka-angka pengelolaan secara statistik. Sedangkan lokasi dan waktu penelitian saya yaitu waktu dalam penelitian ini berlangsung dalam bulan September sampai Oktober pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya pada program manajemen di kampus Gunung Sari, Jalan APP Petarani, Makassar. Yang ketiga itu populasi dan sampel. Untuk populasi yang saya gunakan dalam penelitian saya ini yaitu mahasiswa aktif manajemen Universitas Negeri Makassar yang aktif dalam berorganisasi dan berkomunikasi interpersonal. Dan yang variabel penelitian yang saya gunakan ada 2, yaitu variabel dependen, variabel terikat atau biasa dikatakan variabel dependen, dan variabel bebas atau independent variabel. Baik, slide selanjutnya. Baik, untuk pengumpulan data pada penelitian saya ini ada 2. Yang pertama itu kuesioner yang dimana saya lebih awal menyebarkan secara online kepada mahasiswa yang terlibat dalam organisasi, yang aktif terlibat dalam organisasi di Prodi Manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan yang kedua itu saya melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang aktif berorganisasi untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang pengaruh organisasi terhadap prestasi akademik mereka. Yang terakhir, analisis data. Untuk analisis data ini saya menggunakan ada 4. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini sendiri adalah teknik analisis data yang dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis deskriptif yang membantu penelitian dalam menganalisis rasio-rasio dalam mencari nilai rata-rata variabel X dan variabel Y. Yang kedua yaitu uji validitas. Uji validitas itu sendiri merupakan untuk mengukur validitas atau kebebasan suatu instrumen penelitian. Dan yang selanjutnya itu reliabilitas. Uji reliabilitas ini sendiri merupakan ketepatan atau konsistensi alat yang digunakan untuk mengukur apa yang diukur atau dapat diartikan alat ukur
Untuk uji reliabilitas itu sendiri merupakan ketepatan atau konsistensi alat yang digunakan untuk mengukur sebuah alat. Dan untuk ketiga itu regresi linear berganda. Untuk analisis regresi linear berganda itu sendiri merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen X dengan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel Y. Dan terakhir yaitu uji asumsi klasik. Di mana pada uji asumsi klasik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini merupakan teknik pengujian guna mengetahui kenormalan distribusi data, dan yang kedua itu uji multikolineritas, yang dimana hubungan linear sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel dependen dari mode rekreasi. Baik, itu saja dari saya hasil presentasi saya. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Septinatul Munawara untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Saudari Delin. Di sini pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana jika hasil uji normalitas menunjukkan data yang tidak terdistribusi normal? Apakah ada langkah alternatif yang mungkin Anda ambil? Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya saja jawab, tapi mohon maaf, seperti itu bisa diulang pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya yaitu bagaimana jika hasil uji normalitas menunjukkan data yang tidak terdistribusi normal? Apakah ada alternatif yang mungkin akan Anda ambil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja untuk pertanyaan dari Saudari Sabdinatul, kalau datanya tidak normal, apakah saya mengambil atau mempertimbangkan alternatif lain. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya akan mempertimbangkan ukuran sampel yang lebih besar. Dengan ukuran sampel yang lebih besar akan didistribusi sampel akan lebih rata-rata dan akan lebih mendekati normal. Berdasarkan teorema limit tengah yang memungkinkan penggunaan uji parametrik meskipun data tidak dapat terdistribusi normal, tapi dalam penggunaan dalam mempertimbangkan menggunakan ukuran sampel ini mungkin akan lebih menjamin atau lebih terdistribusi normal nantinya datanya. Saya kembalikan ke penanya. Mungkin ada sedikit sanggahan dan pertanyaan. Setahu saya, jika ukuran sampel lebih besar, tidak selalu menjamin distribusi data akan mendekati normal, terutama jika data mengandung jika data tidak simetris. Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menggunakan uji non-parametrik atau transformasi data sebelum memutuskan untuk memperbesar sampel?
Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Untuk saya sendiri dalam penelitian saya ini, saya telah merencanakan untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan mengingat kalau data saya tidak normal, saya akan lebih menggunakan lebih menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, di mana mengingat bahwa itu adalah suatu yang mudah dan saya sudah ketahui. Tetapi kalau metode itu memang sudah tidak bisa juga saya gunakan, saya akan menggunakan metode yang Anda tadi bilang, yaitu uji non parametrik. Uji non parametrik, ya, saya akan bisa saja menggunakan uji non parametrik ketika saya menggunakan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, tetapi data saya memang belum normal, saya akan mencoba menggunakan uji non parametrik. Itu saja dari saya kembalikan ke ke penanya. Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada teman-teman lainnya yang ingin bertanya. Baik, buat Saudara Umar, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Delin atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah ketertiban berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh langsung terhadap IPK atau melalui variabel mediasi lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya akan menjawabnya. Dari pertanyaannya tadi, apakah keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh langsung terhadap IPK atau melalui variabel mediasi lain? Baik, berdasarkan penelitian saya, keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal adalah sebuah variabel independen, dan sedangkan IPK merupakan variabel dependen, yang dimana sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh secara langsung kedua variabel independen dan terhadap variabel dependen. Kalau dilihat dari penelitian terdahulu saya, kalau dilihat dari penelitian terdahulu saya, ada beberapa yang menunjukkan adanya pengaruh langsung keaktifan berorganisasi yang menyebutkan pengaruhnya, saya ulang, kalau dilihat dari penelitian terdahulu saya menunjukkan adanya pengaruh langsung keaktifan berorganisasi terhadap IPK, meskipun ada juga beberapa yang menyebutkan pengaruhnya tidak signifikan jika manajemen waktunya kurang baik. Dan pertanyaan Saudari Umar tadi yaitu apakah ada variabel mediasi lain? Tidak, karena dalam penelitian saya ini hanya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel independennya yaitu keterampilan komunikasi interpersonal dan keaktifan berorganisasi, sedangkan variabel dependennya yaitu IPK. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke penanya.
Baik, jadi kesimpulannya memiliki ini pengaruh langsung ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin buat Fadil atau Nurlele yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya. Mengenai kontrol terhadap variabel eksternal itu yang mempengaruhi IPK, kan ada faktor lain seperti latar belakang keluarga, gaya belajar, dan juga motivasi belajar. Pertanyaan saya itu, apakah penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor tersebut terhadap variabel-variabel yang nantinya akan digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya saja jawab. Dari pertanyaan saudari Nurlaila tadi, apakah faktor seperti faktor keluarga, gaya hidup mempengaruhi variabel-variabel penelitian saya? Baik, untuk penelitian saya sendiri ini hanya berfokus pada pengaruh keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal terhadap IPK mahasiswa manajemen UNM. Meskipun faktor-faktor eksternal yang disebut tadi memang dapat mempengaruhi IPK mahasiswa, tapi dalam penelitian saya ini variabel eksternal tersebut tidak termasuk dalam analisis utama saya, karena fokus utama pada penelitian ini adalah hubungan antara variabel independen, yaitu keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal, dan variabel dependen, yaitu indeks prestasi kumulatif atau biasa disebut dengan IPK. Itu saja dari saya kembalikan ke penanya. Berarti faktor-faktor ini di luar variabel-variabelnya ya? Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya mungkin buat saudara Fadil yang kalau ingin bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada bagian konseptual variabel. Pertanyaan saya itu, bagaimana hubungan antara keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK dapat saling mempengaruhi berdasarkan kerangka konseptual yang disajikan dalam penelitian. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saudara Fadil ini mengenai hubungan antar variabel kan? Iya. Mungkin untuk hubungan antar variabel ini sendiri saya sudah tulis atau cantumkan dalam file proposal saya yang saya sudah kirim di grup dan terdapat pada halaman 14, yang dimana saya di situ sudah menjelaskan hubungan antara variabel. Mungkin saya bisa jelaskan ulang hubungan antara variabel saya ini. Yang pertama itu hubungan variabel keaktifan berorganisasi dan indeks prestasi kumulatif. Nah, keaktifan berorganisasi mencerminkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi mahasiswa. Berdasarkan penelitian, mahasiswa yang aktif dalam organisasi mendapatkan berbagai keterampilan tambah seperti manajemen waktu, kemampuan bekerja dalam tim, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu hubungan variabel keterampilan komunikasi interpersonal dan indeks prestasi kumulatif. Nah, keterampilan komunikasi interpersonal merujuk pada kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga yaitu hubungan variabel keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal, yang dimana
Partisipasi aktif dalam organisasi tidak hanya memberi mahasiswa keterampilan praktis terkait kepemimpinan dan kerja tim, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal mereka. Dan yang keempat itu pengaruh variabel keaktifan berorganisasi dan keterampilan komunikasi interpersonal terhadap indeks prestasi kumulatif, yaitu kedua variabel ini saling berkaitan dalam mempengaruhi IPK mahasiswa. Keaktifan dalam organisasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa yang kemudian dapat meningkatkan efektivitas dalam memahami dan mengikuti proses pembelajaran di kelas. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke penanya. Jadi hubungan antara keaktifan berorganisasi, keterampilan komunikasi interpersonal dan IPK tidak hanya yang bersifat langsung, tapi juga saling memperkuat ya satu sama lain. Iya, karena saya sudah jelaskan di proposal saya yang bisa dilihat pada halaman 14, di situ sudah ada saya jelaskan hubungan antar variabel. Baik, kalau itu saja baik. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.